Penghargaan Nobel adalah penghargaan yang dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargaan ini dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi mereka yang mempunyai jasa besar terhadap dunia. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan berdasarkan wasiat Alfred Nobel, seorang industrialis Swedia, dan seorang penemu dinamit. Dia menandatangani wasiat tersebut di Swedish Norwegian Club di Paris pada tanggal 27 November 1895. Hal ini dilakukan karena ia terkejut melihat hasil penemuannya justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Dan dia menginginkan agar penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi kemanusiaan. Alfred Bernhard Nobel, lahir di Stockholm pada tanggal 21 Oktober 1833 dan meninggal pada tanggal 10 Desember 1896 pada usia ke-63 tahun. Ayahnya bernama Immanuel Nobel dan ibunya bernama Henriette Axel Nobel. Alfred adalah seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia serta menjadi penemu dinamit. Dalam pekerjaannya sebagai insinyur dan kimiawan, ia membangun jembatan dan bangunan, dan melakukan percobaan dengan berbagai cara untuk meledakkan batu. Pada tahun yang sama saat Alfred lahir, bisnis ayahnya sedang mengalami kerugian dan ditutup. Lalu pada tahun 1837, Immanuel Nobel memutuskan untuk pindah ke Rusia. Sedangkan ibu Alfred tetap tinggal di Stockholm untuk merawat keluarganya. Ternyata, bisnis Immanuel di St. Petersburg, Rusia mulai meningkat. Perusahaannya menjadi pemasok peralatan untuk prajurit-prajurit Rusia. Ia membuat Tsar Rusia dan para jenderalnya percaya bahwa ranjau laut efektif untuk menghalau kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk memasuki lapangan tembang St. Petersburg selama Perang Crimea antara tahun 1853-1856. Dengan keberhasilan di Rusia, Immanuel pun memindahkan keluarganya ke St. Petersburg pada tahun 1842. Alfred sangat tertarik di bidang kimia dan fisika. Ayahnya menginginkannya mengikuti jejaknya. Lalu ia memutuskan untuk mengirim Alfred ke luar negeri untuk belajar dan menjadi insinyur kimia. Di Paris, Alfred bekerja di laboratorium pribadi Profesor Théophile Jules Pelouse, seorang kimiawan terkenal. Di sana ia bertemu kimiawan Italia, Ascanio Sobrero. Pada 3 tahun pertama, Sobrero telah menemukan nitrogliserin, cairan berdaya ledak tinggi, yang dianggap terlalu berbahaya untuk digunakan. Alfred sangat tertarik pada nitrogliserin dan pemanfaatannya dalam pembangunan. Saat ia kembali ke Rusia, ia bekerja bersama ayahnya untuk mengembangkan nitrogliserin yang dapat digunakan secara komersial dan teknis. Setelah Perang Krim berakhir, bisnis Immanuel mengalami penurunan dan ia memutuskan untuk kembali ke Swedia. Setelah keluarga Nobel kembali ke Swedia pada tahun 1863, Alfred lebih fokus untuk mengembangkan nitrogliserin dalam pemanfaatannya sebagai bahan peledak. Sayangnya, percobaan itu menyebabkan bencana yang membunuh beberapa orang termasuk adiknya, Emil. Pemerintah Swedia memutuskan melarang percobaan ini dalam batas kota Stockholm. Alfred tak berhenti dan melanjutkan percobaannya di tongkang di atas Danau Malaren. Pada tahun 1864, ia bisa memulai pembuatan massal nitrogliserin, tetapi ia tak menghentikan percobaan dengan bermacam bahan tambahan untuk mengamankan produksi. Melalui percobaannya, Alfred menemukan bahwa campuran nitrogliserin dengan tanah halus kieselguhr akan mengubah cairan menjadi pasta yang bisa dibentuk ke dalam batang, yang kemudian dimasukkan dalam lubang bor. Penemuan ini terjadi pada tahun 1866. Alfred mendapatkan hak paten atas bahan ini pada tahun berikutnya. Ia menamainya dinamit. Ia juga menemukan detonator atau sumbat peledak yang bisa dinyalakan dengan cahaya sumbu. Sampai kematiannya pada tahun 1896, ia telah mendapatkan 355 paten. Hidup Alfred Nobel bisa dibilang sangat banyak rintangan. Beberapa kali temuannya dikalim oleh orang lain, terutama penemuan barunya, serbuk tanpa asap. Alfred sendiri meninggal di San Remo, Italia pada 10 Desember 1896. Dalam surat wasiat dan testamen terakhirnya, ia menulis bahwa banyak dari kekayaannya bisa dipakai memberi hadiah kepada yang telah melakukan komite usaha kemanusiaan di bidang fisika, kimia, sastra, perdamaian,
fisiologi dan obat-obatan,